Ada satu buku yang berjudul The Imitation of Christ, multimedia. Mungkin Bapak Ibu sudah baca atau sudah pernah dengar. Dalam buku itu dikatakan bahwa segala apa yang terjadi di bumi belakangan ini membuat kita mengalami degradasi spiritual. Mental manusia makin kerdil. Dan bentuk minimalis bukan hanya rumah, tapi semangat juang, semangat hidup. Padahal di satu titik kita perlu menyadari bahwa perang di Timur Tengah itu sebetulnya kesempatan untuk karya kasih Tuhan makin digemakan dan makin luas, bukan? Bukan malah makin membenci. Begitu juga dengan banjir. Ada yang rumahnya kebanjiran? Kalau seorang ahli air mengatakan Palusindo itu bukan banjir. Kalau yang masih sedengkul namanya genangan air. Oke lah. Tadi malam jalan tol menuju Jakarta banjir lagi. Macet di mana-mana. Tapi bukankah kita menjadi bersyukur ketika kita menikmati seluruh hidup perjalanan tanpa harus lurus-lurus aja, lancar-lancar jaya saja. Tapi ada halangan. Kemudian kita bisa dengan rasional, kemampuan hati, kesungguhan melewatinya. Belum lagi yang namanya macet. 2-3 hari kemarin macet luar biasa, bukan? Saya parkir di basement 3 Pondok Indah. B3, B2, B1. Benar? 1 jam bro. Dan lain membawa kendaraan dengan naik. Selain ada gravitasi, tapi juga kan ada kendaraan di depan, ada kendaraan di belakang. Oke. Saya mau Anda cerita tentang bagian-bagian seperti ini dalam hidup ibu dan bapak saudara. Belum pada kekosongan, belum pada kehilangan. Saya mau Anda share pergumulan tantangan hidup. Satu aja yang Anda alami. 1 menit dari sekarang, silakan. Ke kiri 1 orang, ke kanan 1 orang. Lakukan. Musik boleh mengalun? Tantangan, pergumulan seminggu kemarin, memasuki Maret atau Februari atau Januari. Kesulitan, kesesahan, lagi di hatiku. Siapa? Tuhan, langkahku di tiap saat, di tiap saat, dan di keletihan, capek, macet, banjir, bahkan perang, tetap ku rasa tangan Tuhanlah. Yuk. Ku dipegang hatiku, hatimu Bapak Ibu. Hatiku berserah, ku dipegang teguh. Boleh tepuk-tepuk pundak kawanmu sebelah kiri kanan. Ya, bisa? Kalau sentuh hati orang, sentuh orang lain apalagi,
dengan sepenuh hati. Betul saudara? Nah, ya, even kau nggak kenal sama dia, kalau kau ingin melakukan kebaikan, do dengan sepenuh hati. Di situ ada Tuhan, di situ ada Christ. Sambil bilang tenang, tenang, bilang kiri kanan, yuk ditepuk, tenang, 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 tenang. Hah. Musik mengalun ya. Yang pertama langsung tema kita. Inilah yang dimaksud ada Tuhan. Naik turun pasang surut kehidupan. Christ in our loss. Jadi persoalannya bukan loss-nya itu rupanya. Tapi dari teks saja misalnya, ketika kehilangan Lazarus, Marta Maria punya perspektif POV, cuma melihat kematian secara jasmani kan. Itu mengapa ada kalimat berkata, Guru, Rabuni, Yesus, jikalau aja engkau cepat datang, segera datang, maka saudara kami tidak akan meninggal, mati. Saya mau Anda berhenti menyesali. Halo? Kekosongan itu pasti terjadi. Itu sama dengan luka. Di sini pasti ada juga yang psikolog, saya tidak tahu. Ya, yang ahli dalam jiwa. Tapi berdasarkan reflektif biblika. Saudara, kekosongan itu karena kita membiarkan hal-hal yang mendistract untuk Tuhan memenuhi kekosongan itu. Itu sama dengan pertumbuhan iman. Faith grow. Pertumbuhan pasti terjadi. Tapi titiknya adalah kita membiarkan nih yang ganggu gugat mendistract kita sehingga pertumbuhan iman tidak terjadi. Exactly percis sama dengan itu, dengan kekosongan. Saudara, setiap orang bisa terluka. Tolong angkat tangan yang tubuhnya tidak ada luka. Kaki, tangan. Tolong angkat tangan. Ada yang mulus semua? Tolong angkat tangan. Ada ya? Tidak ada. Bisa ngerti maksud saya? Kita ini ringkih. Kita ini bisa kita ini bisa kita ini bisa merasa dibohongi, diliciki, ditinggal, nggak dianggap, tidak masuk hitungan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, undang Tuhan untuk masuk hatimu. Gaswatnya teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih yang saya sayangi dan hormati. Kita pikir dengan harta benda kita bisa tutup nih kekosongan itu. Benar nggak? Kita pikir dengan makan, minum, tidur, makan, minum. Benar? Oh, cari lagi yang enak pas lagi lebaran nih. PIM 5 baru buka tuh. Mahal gak apa-apa. Wah, pulang masih kosong juga. Kekosongan itu tetap ada kalau tidak mengundang Yesus Kristus untuk memenuhi hati dan hidupmu. Oh, vacation. Ya, Vietnam, Singapura, oke, udah sering katanya. Wow, ya Eropa, silahkan. Kalau punya uang ya nggak apa-apa, apalagi hasil nabung, nggak apa-apa. Tapi pulang nelongso lagi, benar, betul. Tuhan tahu kekosongan hatimu. Saya cuman pelayan, cuman hamba. Tuhan tahu apa yang kau inginkan, apa yang kau, saya tidak hanya sekedar butuhkan ya, yang Anda inginkan itu Tuhan tahu loh. Sebaliknya yang melukai hatimu. Lihat ini, gambar ini. Meninggalkan kubur artinya meninggalkan berbagai hal yang busuk, yang buruk. Hari ini juga harus kita boleh meninggalkan, pelan tapi pasti.
Dan biarlah Tuhan saja yang mengangkat engkau dan saya, ya, yang keluar dari kubur. Langsung cepat, Tuhan Yesus, Dia yang memanggil Lazarus untuk meninggalkan kubur. Yang keluar dan bangkit itu siapa? Tuhan Yesus. Dia sekarang panggil engkau dan bilang, aku sayang padamu loh. Aku gak rela kamu nangis terus ya, merasa kehilangan. Kenapa ya Tuhan? Coba aja waktu itu, berhenti yang begitu-begitu. Capek loh. Ini udah bulan ketiga nih, benar. Januari, Februari, Maret. 1, 2, 3 go, 1, 2, 3 jalan. Ya, siji loro. Loncat lebih tinggi dong. Sada 2. Nah, tahuan kan? Ayo terbang lebih tinggi lagi bagi kemuliaan Tuhan. Lebih rendah hati, lebih berbinar-binar, lebih bersuka cita. Tinggalkan keluh. Tinggalkan keluh. Luka pasti ada. Kekosongan akan tetap kosong kalau kita masih terus berusaha dengan coba tambel. Nggak bisa. Kekosongan akan hilang. Kehilangan akan terganti dengan bahagia. Kalau ada Tuhan Yesus yang kita undang hadir. Ku berbahagia. Tahu 392? Yuk. Ku berbahagia. Yakin teguh. Yakin teguh. Siapa Bapak Ibu? Yesus abadi kepunyaan. Undang Dia, mohon Tuhan. Aku warisnya. Anda dan saya di budi tebu. Ciptaan baru. Ciptaan baru. Roh Kudus. Saya undang bagi berdiri. Mari Bapak Ibu dan Saudara. Yuk. Aku bernyanyi. Tinggalkan keluh kesahmu. Bahagia. Buang yang mendistrackmu. Bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Bahagia. Datang sama Tuhan. Undang Tuhan dalam hidupmu. Naikkan pujian. Agungkan namanya. Sampai kapan? Masih mengalun. Ini ada ayat nih. Di ayat 40 dari Yohanes 11 kita. Ya, izinkan saya ulangi. Multimedia boleh tampilkan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Tuh, jikalau engkau, apa Bapak Ibu dan teman-teman? Sekali lagi deh, biar nancep. Oke? Jikalau engkau, sekali lagi deh, ya. Misalnya harus 3 kali itu ya. Percayakah engkau padaku? Percayakah engkau padaku? Percayakah engkau padaku? Kalau Petrus tanya, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku, Petrus? Jikalau semua umat jemaat yang hadir saat ini, baik warga yang tercatat GKI Kebayoran Baru, atau engkau simpatisan dan dari manapun gerejamu yang hadir saat ini,